رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan memetik ibrah, pelajaran dari surah Al-Isra, surah Bani Israel di bulan Ramadan penuh berkah tahun ini. Hari ini atau malam ini kita akan mengambil ibrah, hidayah, pelajaran dari ayat 107 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian kepada Quran atau tidak beriman sama saja di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelumnya, jika mereka mendengarkan atau dibacakan Quran kepada mereka, wajah mereka tersungkur sambil bersujud. Allahu Akbar. Ikhwafillah, sahabat Split of Aqsa dimanapun berada, dari ayat ini ada beberapa ibrah, tadabbur, hidayah, pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran pertama, tadabbur pertama, orang-orang kafir, mereka mau beriman kepada Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka enggan, tidak mau beriman, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak merugikan Allah Rabbus samawati wal ard yang telah menurunkan Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah tidak butuh kepada kalian, wahai orang-orang kafir, kalian beriman atau tidak, sebagaimana kalian tidak akan pernah bisa memudaratkan Allah sedikit pun, tetapi yang merugi, bahaya itu akan kembali kepada kalian, karena Allah akan memilih hamba-hamba Allah yang lain untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, yang ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah maka akan tersungkur wajah mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah, pelajaran kedua dari ayat ini, ilmu yang berkah adalah ilmu yang melahirkan takwa. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang buahnya adalah ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang melahirkan khusyuk, rasa takut, tunduk dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi muhasabah bagi al-faqir, bagi setiap di antara kita. Sudahkah ilmu yang kita pelajari selama ini membuahkan takwa dalam diri kita? Sudahkah ilmu yang kita cari ini, yang kita kumpulkan ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ilmu yang kita kumpulkan, yang kita pelajari bertahun-tahun ini semakin menambahkan khusyuk, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hidayah, pelajaran ketiga dari ayat ini. Ayat ini menjadi muhasabah bagi setiap di antara kita. Adakah ayat-ayat Allah ketika dibacakan sudah membuat hati kita takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri tanda-tanda orang beriman, idza tutla alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka sungguh zadathum iman, akan bertambah iman mereka kepada Allah. Di ayat ini
Allah sebutkan bahwa orang yang ilmunya bermanfaat adalah mereka yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, yakhirun, mereka tersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ilmu yang kita pelajari, jika ayat-ayat yang kita kaji, jika ayat-ayat yang kita sering dengarkan ini tidak pernah menimbulkan rasa takut dalam hati kita, maka kewajiban kita yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah agar Allah melembutkan, mengkhusyukkan hati-hati kita semuanya. Bagaimana tidak, dalam surah Al-Hasyr Allah mengingatkan, Allah menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'an", seandainya Al-Qur'an ini ala jabal, diturunkan Allah di atas gunung, maka engkau akan melihat gunung-gunung tersebut akan hancur lebur, tunduk takut kepada Allah. Jika gunung saja, jika bebatuan saja bisa hancur ketika diturunkan kepadanya Al-Quran, lalu bagaimana mungkin Quran tidak menggetarkan hati-hati kita semuanya? Bagaimana mungkin ayat-ayat Quran tidak menggetarkan, melahirkan kehusyuan, rasa takut dalam hati-hati kita? Mudah-mudahan Ramadan kali ini telah membentuk pribadi ketakwaan setiap di antara kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita bersama Quran selama Ramadan ini telah melahirkan kehusyuan, rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, dengan demikian berakhirlah tadabbur, pelajaran hidayah yang bisa kita petik dari surah Al-Isra selama Ramadan tahun ini. Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Saling mendoakan semoga Allah terus mengistiqomahkan kita. Jika Allah panjangkan umur kita dan Allah rezekikan, anugerahkan kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan, kita kembali akan memetik ibrah, pelajaran, durus, hidayat, petunjuk-petunjuk dari keagungan, kemuliaan, kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.